tidak untuk pahala, hanya dengan satu peran, Pak. Saben-saben tiang ingkang ginakaken peran kula tinggi wudu, maka wudunya, pahala wudunya itu akan mengalir untuk orang yang membelikan keran kula, yang memasak, yang mengeluarkan uang, kalian yang membelikan keran. Namun contoh yang paling sederhana itu keran. Jadi dengan masjid wonten mungkin saya mau nyerekake itu nih, sendal masjid. Safina an-najah paling niku yang musafir kok angin sepatu dan sendal kita teles misalkan yang itu bukan saya ini amal sederhana, amal yang ringan, tapi menawi yang meniatkannya karena ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Kata menyebut hanya karena niat. Sehingga saya itu memiliki masalah ini lagi. Yang namanya ibu nikah, mengerti buku nikah, apa yang namanya ibu nikah dibatalkan hadis yang pertama ibu nikah, innamal a'malu binniyat. Kalau yakin saben jamaah itu asring ngiring hadis ibu nikah. Nopo malih menawi awal-awal bulan Ramadan bisa bikin nama a'malu binniyat. Lain apa? Ya ladina amanu binniyat amin terus siap. Awak ilmu yang majlis ini dibatakan al-ihsan niyatu rasul amal. Niat menika ibaratipun puncak kepala dari amal perbuatan. Kinten-kinten menawi kula panjenengan sami ngersakaken tugas ayam. Mas, aku golekno ayam sing urip yo, tapi aku ndasimno. Saged napa mboten, Pak? Niku bingung sing goleki, Pak. Lho, sing adol pitik urip tapi lan duwe ndasim terus nengen di parahane ya ngono nggih. Maka sebenarnya kalau kowe ngendikaken yang namanya niat itu adalah rasul amal, kepalanya amal perbuatan. Sehingga menawi kepalanya pun punika mboten sae, badanipun nggih harus mengatakan kalau ketika kepalanya bermasalah maka badannya pun juga akan bermasalah. Napa malih menawi kepalanya pun mboten wonten, tentunipun badannya tidak bisa disebut dengan badan, tapi orang akan menyebutnya dengan mayat. Istilahnya pun benten, Pak. Manusia hidup dengan mayat itu pun benten. Bahkan perlakuan itu pun nggih benten. Tiang ini tiang tilem, niku tesih dipilih. Oh, tunggu toh. Tapi menawi tiang minangin kaya, lagi silakan di ojo-ojo, boten kok nyedak Pak malah donae. Lah wedi, lah enek. Awak ning jero ceritane silahe. Ojo-ojo. Penampakan barangkali enggak mungkin. Niku nembe wujud jasad. Ketika melihat saja tanpa kepala, punika saben-saben tiang sampun gadahi mangke ingkang benten. Sehingga saya itu pengen ketika akan berjauh pilih niat itu rasul amal. Niat itu adalah puncak dari amal perbuatan. Wakadhalika biqaulillahi ta'ala, dipanggilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul itu dipun perdet saking firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi illa liya'budun. Nanti ingsun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika sampun nyiptakaken jin kaliyan manungsa boten sanes punika supados ibadah marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Niku menawi saged kula balik iki. Ngeten. Mas, kowe iki ora diciptak karo digo maksiat. Kowe iki diciptak iki mergo ibadah. Lha ora digo maksiat. Menawi Allah menika ngersakaken kula panjenengan sami boten ngersakaken ibadah niku boten bakal diciptaken. Jadi mana dengan Allah? Menawi sering mengimani Al-Qur'an berarti mengimani Qur'an yang menunjukkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Dipun sebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan tidaklah aku menciptakan perbuatan tumindak dari bangun tidur, mungkin wonten sing sikat gigi, mungkin wonten sing nyambut damel, mungkin wonten sing nongkrong. Sedaya punika amal perbuatan punika diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wonten malih tafsiran
dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan keturunannya kecuali untuk beribadah. Sehingga menawi kula biasa tidak ada putra, tapi mboten nularaken napa sifat, mboten nularaken semangat ibadah. Berarti kula biasa niku sampun melanggar amanat saking Allah. Wis anak sendirian wae, gak mau. Tapi kula yakin, wong nikah mboten gadah putra niku Masya Allah susah juga. Maksudnya kalau tidak benar lah pengen gadah putra, kalau gadah rencana itu 15 tahun buat nikah. 15 tahun nikah itu buat gadah putra. Sejak kolomben awal salah pengen motor sampai sekarang tuh dari itu paling putra. Ada nopo yang pengen putra menurut asuh di sekolah kan, untuk si SMP, SMA, untuk si kuliah. Kalau sudah selesai kuliah, wes akarmu biar bagiannya. Dan itu pemain bodi, mobilnya loro ya, bapak setunggal, ibu setunggal, motornya kan, bapak setunggal, ibu setunggal, gitu. Terus awal itu kurang-kurang, bingung sih ngajak nih, akhirnya pun apa mengambil anak asuh. Setiap sudah lulus, dia ngambil lagi. Dan itu dalam dibuatkan itu nanti, kalau sudah lulus nggak nanti, Masya Allah. Ternyata ketidakmampuan dia tidak mempunyai anak menjadi berkah sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui gadai niat tingkat ikhlas dari tanah dan gadai ilmu. Terus kita mulai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada Rasulullah dikatakan terus menguatkan keluar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal punika dasaripun nggih punika niat. Lan saben-saben tiyang punika badhe pikantuk piwales ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, monggo dikontare wonten pembahasan bikin muamalah. Nalikanipun kalau saya punika nyambut damel kinten-kinten niatipun napa wae. Kalau beritahan. Kinten-kinten nalikanipun bapak ibu sekalian nyambut damel niku niatipun napa? Hidup-hidup gerak awake masuk ning omah isi-isi tangga wis dia anak cucu orang yang gawe. Napa ngoten? Kula nate Pak, napa nas awal-awal lulus pondok niku bapak kula. Kuwi bojone omah mboten lho. Mosok wis sekolah sekolah tak tau ketok umum ning omah. Bareng murid ning omah gawe. Kula nyambung tempat. Kula niku nembe nembok pendaftaran tinggi sekolah nggih. Oh ya wis ya. Tapi kalau nggih mikir pas kula tekanan batin akhirnya kula apa? Ya sekolah patus-patus wis golek kanca sing kula rencang sing bertahaken tenaga untuk ngajar. Alhamdulillah ada tempat yang ngajar bahasa Arab. Kula nyuwun kula paring kesempatan. Napa nami mengatakan kula wau supaya sebutan dipunarani wong ngangguran. Kalau gitu bagusnya sama gak jawab kan. Awet kenapa? Tiang yang betul punika patus nafkah punika bagian dari kewajiban seseorang untuk menafkahi keluarganya. Ngapunten niku menawi sampun keluarga. Lah menawi dereng keluarga, Pak. Sing dinafkahi sinten? Pacare. Niku boten nafkah. Boten nafkah niku. Awet dari niku wonten walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna dan bagi perempuan itu, perempuan di sini sinten? Ya istri. Mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf punika sepadan dengan apa yang diwajibkan oleh mereka. Kalau atasannya dengan bebas, seorang istri itu berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana dia punya kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kewajiban yang dilakukan, nafkahnya juga berhak untuk dia dapatkan. Dan itu kalau kita itu adalah suami istri. Betul wonten kok, lantaran kok, Mas bayar untuk pajak motorku ya. Aku apa no, betul begini. Ngurungnya kok bentuk nikah hal kok wis jalur kon bayar pajak ki. Kondisi ibu sabar nah gitu. Lah salahmu dhewe ujung-ujung kok gak guna. Yang sepindah di ketika masih saat meniatkan bahwa bekerja punya
anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan. Nalikanipun wonten tiyang punika menafkahi keluarganipun, wa huwa yahtasibuha, ini penting. Wa huwa yahtasibuha, dan dia meniatkannya, niatan nafkah perlu ikhlas lillahi ta'ala karena lahu sedekah, maka itu dihitung sebagai sedekah. Pak, tukang kebit motor Pak, koncoku berkon motor aku model ini, alah, model lebih iso bensin tamai, bocor itu di nopo, dunia harus bisa mah, belum kau. Tapi dengan rasa dongko, dengan rasa marah, dengan rasa tidak ikhlas, kamu pun kehilangan duit, buatan tidak tuh pahala sedekah. Tapi yang penting, dari itu berusaha lo, nanti yang keluar, aku itu masih pendidikan. Terus ketika informasi itu memberikan nafkah kepada keluarga, itu akan dihitung sebagai sedekah. Memiliki Imam Bukhari, kalian Imam Muslim, Imam Muslim punika mari kita catatan, wa huwa yahtasibuha, dia harus meniatkannya lillahi ta'ala sebagai sedekah. Terus buatan kerana ketokso, buatan kerana nopo, buatan kerana ilmu, buatan. Tapi karena memang dia ikhlas, saya menjalankan ini karena kewajiban. Nah, menarik yang penting kok gak ada yang memang kesepakatan kalau mau pilih. Saya menafkahi itu karena sedekah. Ngapunten, niku menawa yang betul dipikir-pikir, mosok to yo aku sedekah kok dadak boleh barang nganggo ngapusi. Mosok to yo aku sedekah kanggo keluargaku kok dadak napa nindakne riba. Nah, mesti akan mikir sejauh itu, Pak. Amin menapa sama wong ben layak balullahu sedekatan min gulul. Allah Subhanahu wa taala mboten badhe nafi sedekah. Ingkang sedekahipun pun dipendhet dari harta hasil korupsi, dari harta hasil mencuri, dari harta hasil kecurangan. Terus saya putar, lewat yang sebelum dia nyambut damel, tidak sering dia sampai itu winjing, mungkin mundur, terus dalu. Tapi nanti kan menyambut damel pun itu syariat Islam pun itu betul dibuat terus saja ngapunten. Menawi punika masuk dalam kategori nopo aktivitas bekerja yang tidak halal. Niku nafkahnya betul wonten nilai sedekah niku Pak. Sanajan piyambakipun ikhlas. Sanajan piyambakipun mangertosi bilih punika kewajiban. Lan menawi tiyang punika sampun gadhe pemanggih nafkah saya ini nilainya ada sedekah, maka dia akan berusaha menjaga piye carane biar sedekahe punika menjadi tapi diawali dengan bekerja dengan cara yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, monggo nalikanipun Bapak jenenge sapi beto pacul itu sampun dimulai dengan bismillah atau dereng. Nah, nalikanipun nyelah sepeda motor sepatu sepeda motoripun muni punika sampun diawali bismillah atau dereng. Bapak nyelah saya garek double starter namanya. Ini sama dimulai dengan bismillah atau dereng. Napa kata kan bismillah atau janjane nggih mboten Pak. Tapi wasilah bismillah punika kalau sami saged ilmu. Oh, aku ki arep lunga mergo nyambut gawe golek napa pados nafkah dingin sedekah keluarga. Sehingga nanti kan mungkin tenggen pergi, nanti kan mungkin tenggen kantor, punika pikantuk barang iki mboten napa mboten nani penggali piyambake ragu-ragu niku dipun tebihi. Paling tidak menawi ragu-ragu bagi para syubhat itu pola ya. Dia akan menjauhinya. Tapi menawi piyambakipun punika nami gade pemanggih, lah tak bola, ora sing ning omah seneng. Nah niku. Menawi usaha niyatipun nami menyenangkan keluarga. Niku sampun lentu. Karena seorang suami punika napa kewajibannya bukan hanya menyenangkan keluarga, tapi napa membawa mereka, menjauhkan mereka dari api neraka. Ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ulama dikatakan ayat punika nedahaken bilih nalikanipun tiyang punika berkeluarga, tujuan pertama dan utama punika mlebet surga. Terus ngapunten nggih menawi tiyang wis Pak boleh jodoh sing ngendi wae daripada kok semeni wae.
daripada mau dilompokke tanggane wis wong endi lah apa-apa elek aku aku tak tompo. Akhirnya apa? Mungkin tidak akan hidup keluarga mungkin bisa awalnya Pak. Nah betul ya, kalau mungkin di pertengahan perjalanan ada yang sadar, ini subuh ngaji bareng, ya nah juga awal-awal kita nanti rumah ayo di ngaji bareng, ben keluarga dari sayur, tujuan utama ibu menikah berjodoh. Di antara cara untuk bisa memasukkan keluarga ke dalam surga, menjauhkan dari neraka ibu menikah, memberikan nafkah dari harta yang diawali dari niat. Terus menikah, diniatkan amal soleh karena menafkahi keluarga adalah bagian dari kewajiban. Nah, terlebih syahid muslim lagi teman-teman dari kesalahan niat sanes itu. Ada niat lain yang bisa kita hadirkan dalam hati kita supaya senantiasa penyambut damai pun itu diperbiakan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika kita memiliki fa wa yuridul khaira li nafsihi fa man anil haram. Enggak ada niat ibadah cuma Allah supaya diperbiakan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram. Lah, diperbiakan dari perkara yang haram pun itu diawali pun apa niat Pak. Menawi dari sejak awal pun itu mboten wonten niat ikhlas dari taala. Niku perkara salah mboten dipunggatosaken. Kalau bentuk cemas tunggal ini apa? Ya, mau perkatakan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk surat Al-Fatih ayat yang ke-18. Nah, betul ini ayat ini berkaitan dengan peperangan di perjanjian Hudaybiyah, tapi monggo mengikuti sami pendet. Kula mboten ngaturaken tafsir pun, tapi ngaturaken tadabbur lebih. Dibut ayat kalau mau, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Teman beliau Subhanahu wa taala itu sampun meridhai tiang-tiang mukmin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Nalikane Nabi Muhammad punika membaiat para sahabat di bawah pohon baiat ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul apa isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Menawi yang aku katakan kisah itu berkata, nalikanipun Rasulullah badhe ngaji teng Mekah, menika Rasulullah boten beto peralatan perang lengkap. Ya pedang alit mawon hanya sekedar menjadi namun perampok. Terus tidak dalam kondisi siap perang. Nah, mereka mengutus sahabat Utsman untuk pergi ke Mekah minta izin. Tapi ternyata namun dan sahabat Utsman itu dikabarkan ditangkap, bahkan ada yang mengatakan dibunuh, ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah menunggu 1, 2 hari, 3 hari, mereka kok tidak balik-balik. Nah, ini pun apa? Rasulullah membayar para sahabat. Kita akan pulang ke Madinah sampai Utsman dikembalikan dalam kondisi ini. Nah, itu bersumpah tidak akan kembali ke Madinah, tidak akan berbalik arah ke Madinah sampai sahabat Utsman dikembalikan meskipun harus menumpahkan darah. Padahal itu persiapan itu bukan persiapan perang. Terus pada dasarnya teman, musuh itu kan betul tank, ini pun nanti betul celurit, nanti betul keris. Nah, makanya kok kan dia nonton ini setelah nanam itu mesti kalah. Saya itu mau sahabat itu betul-betul itu mau pertaruhan itu. Kemudian datang utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian dikembalikan ke sahabat Utsman dan perjanjian. Nah, perjanjian itu di antaranya adalah di tahun itu Rasul tidak boleh haji. Menaik wonten tiyang kafir ingkang mlebet Islam harus dikembalikan. Menaik wonten tiyang muslim ingkang masuk kembali kafir tidak usah dikembalikan. Kalau kita bahas Muslim nanti dengan menikah di antara isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, wonten niku sahabat bin Khattab. Sahabat bin
yang namanya berat adalah Muhammad bin Abdullah. Ini sudah bentuk kekalahan kita. Dan terus sahabat Umar itu tidak bisa menerima, itu sakit nanti. Kemudian sahabat Umar ini kok peraturan Rasulullah bukan puas, harus kembali itu kepada Rasulullah dulu bukan puas. Nembe kemudian peraturan bermata Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana ini? Abu Bakar mengatakan, kalau Rasul seperti itu, maka saya ikut dengan Rasul dan saya mengimani, percaya dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Seketika itu juga sahabat Abu Bakar ada, tidak jadi marah, tidak jadi guna-guna, tenang. Nah, tadi harus katakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka, kejujuran hati mereka, bahwa mereka itu memang betul ketika umroh itu Rasulullah ingin haji, memang betul ingin haji. Mereka jujur dengan hati mereka bahwasanya mereka berbaikat kepada Rasul tidak akan mundur sampai sahabat Rasul dikembalikan. Allah mengetahui kejujuran hatinya, fa'anzala sakinah, sehingga kalau sahabat itu diturunkan rasa ketenangan. Hari dasar tenang. Tiang yang pertama, aku janjinya bergawe kayak gini, kok sedih dari utangku untuk akeh. Ini aku nyambut setahun paling belum kebun sini bayar utang. Dan itu menamik yang baik pun bukan gak ada niat yang masih ta'ala, tidak ada keyakinan betul bahwasanya kalau kita punya niat bisa melunasi utang, Allah akan memberikan. Fa'al jelasan kita, Allah bukan badan menurunkan yang namanya ketenangan. Dan terus di sini kuncinya adalah Allah mengetahui kejujuran hati para sahabat, keikhlasan hati para sahabat, sehingga Allah menurunkan ketenangan di hati mereka. Mereka tidak takut menghadapi orang kafir Quraisy meskipun persenjataannya menikah apa adanya. Bahkan yang penting disebutkan di dalam ayat di selanjutnya, wa asabahu fathan qariban. Dan Allah akan memberikan jasa kepada mereka berupa pembukaan kota Mekah yang akan datang sebentar lagi. Ternyata juga sampai 10 tahun terjadilah Fathul Mekah. Namun punika diawali dari kejujuran hati dan keikhlasan hati Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan terus mereka membawa informasi kembali nasihat satu Syekh Muslim pilih monggo dalam beraktivitas malam punika perupaya sami niat ikhlas Allah Ta'ala. Kalau ingin lebih mantap lagi, mau diperpatusi. Aku janjane yang bergawe kayak gini, kira-kira tuntunan syariatnya kayak apa ya? Niku bukti dari saya betul-betul ikhlas. Lah menawi ikhlas tapi bukan pun nyinau babakan nopo damelan nipun niku ikhlas pun nggih dari ikhlas saestu. Awet menapa? Ikhlas itu akan menjadi lebih kuat kalau didasari dengan ilmu. Ya kan sebelum mau. Kalau gini, nalikan menapa? Mikir-mikir, aku jangan jalan-jalan pagi nanti apa ya? Padahal ngaji ya iso, nyemak anakku ya iso. Tapi kok tidak buat jalan-jalan. Ini kok perkara mubah Pak, jadi ini buatan dosa atau enggak? Tapi nanti kalau buka-buka, ada hadisnya. Saya pernah mendapatkan keterangan dari Syekh Abdul Yusri. Orang yang jalan-jalan itu bisa dinilai pahala ketika dinyatakan tadi, bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oh, nyata ada dalilnya. Berarti ikhlas menjadi lebih mantap ketika kita mendapatkan ada ilmu. Mas kalau saya rahimahullah, dalam itu saya sepindah satu Syekh Muslim, prinsip yang kita perlukan yang saya cepengi dengan orang Muslim, mereka yang menyebutkan dia punya menyiapkan selalu ikhlas lillahi. Maka kan bukan menambah yang terdorong memiliki nasib yang punya sahabat membuka hati, memotivasi golongan